kaum Ansor. Apa kata Nabi kepada para sahabat dari Ansor? Hei orang-orang Ansor, qumu li sayyidikum. Hei orang-orang Ansor, bangun kalian semua, sambut itu datang. Sayyid kalian datang, sambut. Kalau sahabat Nabi panggil sayyid untuk penghormatan. Kalau sahabat boleh dipanggil sayyid, kenapa Nabi nggak boleh? Kalau cucunya boleh dipanggil sayyid, kenapa nggak boleh? Nah, jadi jangan seenaknya saudara, ingin kurang ajar kepada Nabi, bahkan ngajak-ngajak orang. Dia kurang ajar kepada Nabi, orang diajak kurang ajar juga, sudah. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sebut nama Nabi. Ingat, Malik bin Wairah pernah nyebut nama Nabi sembarangan, dibunuh oleh Khalid bin Walid, saudara. Khalid bin Walid gak terima, nggak terima dia sebut nama Nabi dengan hina, dibunuh, saudara. Kenapa? Ya, karena para sahabat sudah sepakat menjadi ijma, nama Nabi tidak boleh dihina oleh siapapun, saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Selain itu, kalau kita dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, saudara. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Baca sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, saudara. Dari mana datangnya bid'ah? Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan di Al-Quran. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah sholawat, berikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kok perintah Allah disebut bid'ah? Ngawur, saudara. Baca sholawat buat Nabi adalah perintah Allah. Lalu pertanyaannya, kalau nama Nabi disebut, kita sholawat, itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu, al-bakhil, saudara. Al-bakhil, siapa itu orang yang paling bakhil, yang kikir, yang pelit? Yusalli alaiya. Mereka adalah orang yang namaku disebut di samping dia, dia dengar namaku disebut, dia nggak mau selawat kepadaku. Nabi yang bilang itu manusia pelit, manusia kikir, manusia bakhil. Saya tanya, kalau Nabi ngomong begitu, berarti kalau nama Nabi disebut disuruh apa kita? Siapa bilang bid'ah? Belajar ngaji yang betul, saudara. Ini masalah akhlak. Iya, kalau nama Nabi disebut kita nggak baca selawat, hukumnya kita nggak dosa, hukum. Tapi kita tidak punya akhlak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Andai kata betul Nabi melarang memanggil beliau jangan pakai sayyid, saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh panggil beliau dengan sayyidina. Itu menunjukkan kerendahan hati beliau, itu menunjukkan ketawaduan beliau. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang simpel saja, saudara. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, ambilkan ayah handuk. Begitu diambil, yang ini ya, lempar, kata ayahnya. Dia lempar sama tuh anak. Saya mau tanya, itu anak udah nurut belum sama ayahnya? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh lempar siapa? Dia ambil, dia lempar, nurut tidak? Tapi punya akhlak gak? Nggak punya akhlak, saudara. Itu anak nurut, dia lempar, dia nurut, saudara. Orang bapaknya yang suruh, cuma dia tidak punya akhlak. Mestinya dia ambil itu handuk, dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh hormat, saudara. Ayah, ini handuk yang kau minta. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Tahu beda hukum sama akhlak? Hukum lebih tinggi, saudara. Akhlak lebih tinggi, saudara. Kalau itu anak ambil itu handuk, dia lempar ke ayahnya, secara hukum nggak salah. Emang ayahnya yang nyuruh. Bahkan secara hukum dia sudah taat, saudara. Super taat kepada si ayah. Tidak punya akhlak. Islam ini agama akhlak. Perhatikan akhlak kita kepada Allah dan perhatikan akhlak kita kepada Nabi. Insya
Begitu juga saudara yang ketiga, malaikat. Jangan main-main soal malaikat, jangan bercanda tentang malaikat. Malaikat bukan untuk kita guraukan. Beriman kepada para malaikat merupakan salah satu bagian daripada rukun iman. Kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari semenjak diciptakannya saudara sampai akhir hayatnya nanti saudara, tidak pernah khianat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Yakini itu saudara, dan jangan coba-coba merendahkan malaikat saudara. Maka itu salah saudara, meyakini akan kesucian mereka, tidak menghina mereka. Dan kalau mendengar nama mereka disebut, berikan salam saudara. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Ridwan alaihissalam. Baca akhlak saudara. Jangan kalau cerita malaikat enak aja, malaikat kita anggap kayak teman. Si Jibril tuh si Jibril, nggak boleh saudara sebut malaikat Jibril alaihissalam. Saya ingatkan kepada dai-dai muda, ustadz-ustadz, nah, Anda boleh bergurau, Anda boleh bercanda dengan umat, tapi ada batasnya. Jangan Anda hinakan malaikat dalam bercanda Anda. Hati-hati, malaikat itu makhluk Allah yang begitu mulia, yang wajib kita menjaga akhlak kita saudara. Yang keempat, akhlak kita terhadap Al-Quran. Jaga. Bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Al-Quran? Baca Al-Quran dengan baik, pelajari, pahami, amalkan isi kandungannya. Kalau baca Al-Quran saudara yang betul sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca itu Al-Quran dengan tartil, baca itu Al-Quran dengan tajwid. Jangan seenaknya baca Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, begitu mulia, suci dan agung, tidak boleh kita sembarangi saudara. Makanya di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dari kalangan mazhab al-imam Syafi'i, saking mensucikan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, sampai menyentuh mushaf Al-Quran tidak diizinkan tanpa wudu saudara. Kenapa? Begitu memuliakan Al-Quran. Sampai mereka yang junub, perempuan yang haid, jangankan untuk menyentuh, membaca yang dia hafal saja dari Al-Quran, tidak boleh. Kenapa? Saking mazhab Syafi'i begitu menjunjung tinggi Al-Quran. Akhlak dijaga saudara. Saya tidak ingin bicara masalah khilafiyah. Kalaupun di antara kita ada yang berpendapat tidak ada wudhu, nggak apa-apa pegang mushaf Al-Quran, katakan secara hukum tidak apa-apa. Tapi akhlak kita tidak sempurna saudara. Kalau mau pegang Al-Quran, ambil wudhu, ini Al-Quran. Kalau meletakkan mushaf Al-Quran, jangan letakkan di bawah dengkul kita saudara. Saya lihat sekarang anak-anak muda saudara ngaji besilah, Al-Quran ditaruh, Al-Quran ditaruh di lantai, dengkul dia lebih tinggi dari Al-Quran. Akhlakmu di mana? Itu kitab sucimu, itu di dalamnya ada kalam Allah, itu firman Allah yang suci, mulia, agung, hormati dong. Makanya orang-orang tua dulu kita mengajarkan pakai lekar atau tumpukan bantal yang bersih, paling tidak lebih tinggi daripada kaki kita, atau pegang dengan tangan kita, baca, bukan diletakkan di bawah telapak kaki kita saudara. Akhlak simpen di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak kita ambil, sobek, lempar, buang, dijadikan mainan saudara. Simpen di tempat yang layak, simpen di tempat yang bersih, simpen di tempat yang suci. Itu akhlak saudara. Persoalan yang kita, ini persoalan sehari-hari.
Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara, bagaimana akhlak sudah mulai dilanggar. Dan termasuk akhlak yang paling penting terhadap Al-Quran, jangan coba-coba ragu sedikit.